Pembahasan kita di video kali ini mengenai pemerintah dan pencemaran lingkungan, peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi, kebijakan fiskal dan sektor real, pemerintah dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan, seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Penyebab terjadinya yang pertama, pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga ke perairan. Yang kedua, adanya partikel tanah di perairan akibat adanya erosi. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak dan beracun dalam kegiatan penangkapan ikan. Keempat, tumpahnya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Penyebab terjadinya yang pertama, bebasnya karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, asap rokok, dan asap cerobong. Yang kedua, adanya asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi sehingga dapat menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Yang ketiga, bebasnya partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur ke udara akibat asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik. Yang ketiga, pencemaran tanah atau darat. Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Penyebab terjadinya yang pertama, limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia, umumnya limbah domestik berupa sampah basah atau organik yang mudah diuraikan. Yang kedua, limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, dan lain-lain. Peran suatu pemerintahan salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Salah satu contohnya adalah seperti masalah pencemaran lingkungan. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Pengangguran merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di masalah negara berkembang. Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit, sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera didapatkan solusinya agar tingkat pengangguran dapat berkurang. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah harus ikut berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan ataupun program untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di negaranya. Pengangguran jika terjadi secara berkepanjangan, maka akan banyak menimbulkan berbagai masalah. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ketiga, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja. Keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kelima, pengembangan sektor informal. Keenam, pengembangan program transmigrasi.
Ketujuh, meningkatkan investasi. Peran pemerintah dalam mengatasi inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. Penyebab inflasi. Adapun penyebab inflasi bisa terjadi karena yang pertama, tekanan permintaan. Inflasi ini terjadi karena permintaan yang tinggi terhadap satu jenis barang dan jasa sedangkan ketersediaannya relatif tetap. Yang kedua, dorongan biaya. Inflasi ini disebabkan oleh tekanan dari sisi penyediaan barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar. Dampak inflasi negara-negara partner dagang, kenaikan komoditi yang diatur pemerintah, terjadi bencana alam, dan terganggunya distribusi. Yang ketiga, perkiraan atau ekspektasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan perkiraan angka inflasi dalam keputusan ekonominya. Perkiraan ini bisa bersifat adaptif atau menyesuaikan dengan perkembangan. Upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi ialah dengan menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam keuangan. Kebijakan moneter yang dilakukan untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengatur kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan, dan menaikkan flash ratio. Kebijakan fiskal dan kebijakan sektorial. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Kebijakan sektorial adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara langsung. Contohnya subsidi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.